Hai, apa kabar sahabat YT Artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 124. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Farah dan Aditya telah menikah selama beberapa tahun, dan orang-orang di sekitarnya sering menertawakan mereka. Sementara Aditya menanggung semua ini, Farah merasa semakin tidak bahagia. Untungnya, Aditya telah banyak berubah sekarang, dan kesan Farah tentang Aditya telah banyak berubah. Sekarang jika ada yang meremehkan Aditya di depannya, dia tidak suka mendengarnya. Melihat sarkasme dalam kata-kata Salman, Farah juga sedikit marah. Saya membelinya. Apakah ada yang salah? Farah memandang Salman dan bertanya balik. Salman adalah orang yang cerdik. Ketika dia melihat sikap Farah, dia tahu bahwa Farah marah. Haha, aku hanya bertanya dengan santai. Sister Farah, jangan marah. Salman tersenyum dan mulai berbicara dengan Farah. Farah mengabaikan Salman dan tidak memiliki kesan yang baik tentang anak ini. Hilda tidak senang saat melihat Salman berbicara seperti ini. Salman, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ini pertama kalinya kamu bertemu dengan sepupuku. Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Hilda menatap Salman dengan tatapan kosong. Hehe, baiklah, baiklah. Apakah aku tidak mengatakannya? Salman tersenyum dan tidak menganggapnya serius. Yanti menyilangkan tangannya di samping, melirik Aditya dengan jijik, lalu berkata, sama saja atau tidak, Aditya awalnya menikah dengan keluarga kita. Jadi apa masalahnya jika Salman mengatakannya? Bu, jangan katakan sepatah kata pun. Sepupuku sudah lama tidak datang ke rumah kita. Mengapa kamu melakukan ini? Hilda berbisik malu kepada ibunya. Yanti tidak peduli sama sekali. Menurut pendapatnya, Aditya adalah gelandangan yang luar biasa. Apa yang lebih sopan daripada gelandangan? Ada apa denganku? Jika seorang pria tidak memiliki tulang punggung, dia tidak membutuhkan orang lain untuk memberinya wajah. Dia sudah ada dalam keluarga, dan dia takut orang akan bergosip. Yanti melirik Aditya, dan menambahkan kalimat lain dengan acuh tak acuh. Wajah Farah panas. Dia tahu bahwa bibinya selalu sulit untuk didengarkan. Dan dia tidak pernah mempedulikannya tanpa menunjukkan kasih sayang kepada orang lain. Yanti selalu memandang rendah Aditya, dan telah memarahi Aditya di depan banyak orang sebelumnya. Aditya berdiri di sana dan tidak mengatakan apa-apa. Dia juga mematuhi Ibu Hilda. Mengapa dia memiliki dendam padanya? Segera setelah bertemu, Aditya menderita kerugian. Apa yang kamu perdebatkan? Berhentilah bicara omong kosong di sini. Cepat dan masak angsa itu. Sambo datang pada saat ini, mengambil angsa yang baru saja disembepi, dan menyerahkannya kepada Yanti. Yanti mengambil alih angsa. Mengapa saya berbicara omong kosong? Saya mendengar bahwa Aditya mengacaukan proyek-proyek Tuan Richard. Ini menghancurkan kekayaan orang. Apakah Richard membiarkannya begitu saja? Kata Yanti. Dalam hal ini, Sambo juga sangat besar tidak yakin. Meskipun Aditya sangat kuat hari ini, dia memiliki menantu, dan wajahnya sangat mulia. Tetapi Richard tidak mudah untuk dipusingkan. Dia kejam, dan dia pasti akan menyebabkan masalah di masa depan. Aditya dan Farah akan segera dapat melakukannya. Merek akan kembali ke kota Manado. Tetapi Sambo masih harus tinggal di desa ini. Khawatir itu akan benar-benar tidak aman di masa depan. Memikirkan hal ini, Sambo menghela nafas berat dan berhenti berbicara. Melihat Sambo berhenti berbicara, Yanti semakin merasa bahwa dia benar. Jangan berpikir bahwa Aditya sangat berani. Dia menyebabkan banyak masalah bagi kita. Jika kamu tidak membawa seseorang untuk melindunginya, kakinya akan dipatahkan oleh Richard dan Yosi. Yanti bersenandung lagi. Lalu bagaimana menurutmu? Richard akan menggali kuburan leluhur keluarga kita. Dan kita bahkan tidak bisa melepaskan ini. Hubungan Aditya dengan Richard juga untuk keluarga kita. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu padanya? Sambo bertanya pada Yanti.
Apa yang salah dengan dia ketika saya mengatakan itu? Jika dia benar-benar memiliki kemampuan itu, tidak apa-apa. Sampah masih kuat. Kali ini dia menyebabkan bencana besar. Bagaimana jika Richard membalas dendam pada kita? Petik 2. Kata Yanti dengan marah. Kamu bajingan. Kamu tampaknya tidak mampu memahami bahasa orang. Apakah kamu takut akan balas dendam Richard? Dan membiarkan bajingan ini menggali kuburan leluhur keluarga kita? Sambo benar-benar marah kali ini, dan memarahi Yanti. Yanti tidak bisa menerima ini. Pada saat ini, dia mulai memercik, melempar angsa ke tanah, dan memarahi, aku akan pergi ke keluargaku. Siapa yang tidak bisa mengerti kata-kata manusia? Mungkin ada cara lain. Bagaimana Aditya bisa melakukan ini jika dia bisa menyelamatkan makam leluhurnya? Bahkan jika kekayaan Richard terputus, Richard masih tidak ingin bertarung dengan kita. Benar, Ayah. Jika saya kembali dan menemukan hubungan dan menemukan seseorang untuk berbicara dengan Richard, saya akan baik-baik saja. Untuk menjaga kuburan leluhur, penyelesaian damai. Seberapa bagus? Salman berkata dengan berani di samping. Sambi sangat marah sehingga dia terdiam. Semuanya adalah renungan. Anda sangat mampu. Mengapa Anda tidak mulai sekarang? Tidak apa-apa. Baiklah, kamu mampu lagi. Ketika Yoshi memimpin seseorang untuk menggali kuburan, mengapa kamu tidak menunjukkan wajahmu? Mengapa kamu bersembunyi di rumah? Hilda marah dan bertanya pada Salman. Hilda, bukankah aku baru saja datang ke sini? Aku baru tahu tentang ini. Salman menggelengkan kepalanya dan berkata, keluarga itu berdebat. Dan semakin Farah mendengarkan, semakin pusing. Dia juga sangat tidak bisa berkata-kata. Jelas Aditya yang membalikkan keadaan. Semua orang dengan nama keluarga harus berterima kasih kepada Aditya. Bibi dan Hilda terlalu keterlaluan. Aditya, mengapa kita tidak pulang dulu? Farah memandang Aditya dan berbisik. Aditya mendengarkan dan mengangguk. Dia tidak tertarik untuk mengenal orang idiot seperti Yanti dan Salman. Dan di hadapan pamannya Farah, dia tidak ingin bertengkar di sini. Melihat Farah dan Aditya pergi, Sambo sangat cemas. Keponakan dan ipar akhirnya datang ke sini sekali. Dan mereka sangat marah sehingga mereka pergi. Jadi apa yang terjadi? Farah, Aditya, kamu tidak bisa pergi sekarang. Jika kamu pergi seperti ini, paman akan sangat bersalah. Sambo dengan cepat menghentikan Aditya dan Farah, dan berkata dengan nada meminta maaf. Aditya tersenyum dan berkata kepada Sambi, Paman, masalah telah diselesaikan. Farah dan saya memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi kami akan kembali dulu. Kekejaman bibi tua untuk memiliki pengetahuan umum. Tunggu, Paman akan memasak angsa untukmu. Mari kita minum. Sambo menepuk pundak Aditya dengan sangat malu dan berkata bahwa dia tidak akan membiarkan Aditya pergi. Aditya memandang Farah, dan Farah menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saudari Farah, kamu dan ipar akan selesai makan. Kalian boleh pergi setelah makan. Anda tahu, ayah saya sedang menyayangi kalian. Hilda menasihati. Tidak apa-apa, Farah mengangguk, dan memutuskan untuk pergi setelah makan malam. Kalau tidak pamannya akan sedih. Dia tahu karakternya terlalu baik. Yanti tidak mengatakan apa-apa. Bahwa Salman dengan rajin membiarkan Farah masuk ke rumah. Yang membuat seolah-olah dia adalah pemilik rumah. Setelah lebih dari setengah jam, Sambo keluar dari dapur. Kentang rebus angsa akan segera siap. Hei, Hilda, cepat pergi ke kantin di desa untuk membeli anggur. Beli lebih banyak. Petik 2. Sambo tersenyum dan berkata kepada Hilda. Oke, Hilda masih sangat menyambut Aditya. Jadi dia pergi membeli anggur. Hilda, aku akan mengantarmu. Pada saat ini, Salman mengguncang kunci mobil dengan gugup, dan sengaja pamer di depan Aditya. Honda CR-V, mobil lebih dari 200 juta. Memang cukup bagus di daerah pedesaan. Tapi di Aditya tidak menghiraukannya. Salman benar-benar konyol. Mobil seharga 200 juta layak untuk dipamerkan. Kamu temani Aditya ngobrol di rumah. Apa yang kamu lakukan ikut denganku? Hilda melihat kembali ke arah Salman dan berkata, Hehe, apa yang harus aku katakan kepada orang seperti dia? Levelnya berbeda, dan tidak ada bahasa yang sama. Setelah Salman keluar,
Dia sengaja meninggikan suaranya, karena takut Aditya tidak bisa mendengarnya. Jangan membual. Orang-orang yang dikenal saudara iparku luar biasa. Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu lebih tinggi darinya. Hilda bersenandung. Kamu bisa menariknya ke bawah. Dia sangat kuat sehingga dia bahkan mengendarai BYD. Dia telah memprovokasi Richard kali ini. Dan saya pikir dia menderita. Tolong pelankan suaramu. Apalagi yang bisa kamu dengar. Jika kamu bisa membuat masalah, jangan takut jika bersamaku. Jika kamu tidak memiliki kemampuan bertarung, kamu harus memamerkan kemampuanmu dan menunjukkan kemampuannya. Jika masalah ini ditujukan untukku, saya akan menyelesaikan Richard dan Yoshi sejak lama. Salman memiliki mobil, sengaja berteriak di luar, dan kemudian mengantar Hilda untuk membeli anggur. Semua orang di ruangan itu bisa mendengar dengan jelas. Sambo memandang Aditya, dan dia bahkan lebih malu. Aditya, jangan dibawa ke hati. Salman berasal dari kota, dia punya uang dan kenal banyak orang. Jadi dia memiliki kepribadian yang gila, kata Sambo kepada Aditya dengan malu. Hehe, bukan apa-apa paman. Bagus untuk orang muda menjadi sombong. Aditya tersenyum sedikit. Apakah ada untungnya menjadi sombong? Sambo sedikit bingung dan tidak mengerti apa yang dimaksud Aditya. Tetapi setelah hanya 10 menit, Sambo mengerti apa yang dimaksud Aditya. Saya melihat Salman mengemudi kembali. Mobilnya hancur berkeping-keping, dan semua kacanya pecah. Anak ini memiliki benjolan di kepalanya dan darah di seluruh wajahnya. Setelah keluar dari mobil, dia berlari ke dalam rumah seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Ayah tidak baik. Hilda dibawa pergi. Bersambung.